Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk hari-hari selanjutnya. Berikutnya, rahmat dan sejahtera kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sekali kita diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Kita diberikan kesehatan karena banyak orang yang kadang-kadang punya kesehatan tetapi tidak punya kesempatan, sehingga kita menemukan banyak masjid di Aceh jamaah subuhnya sangat sedikit, mungkin hanya satu ataupun dua saf saja. Alhamdulillah, nikmat yang paling besar dari Allah, yaitu nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, kedua-duanya diberikan kepada kita, khususnya jamaah salat subuh yang ada di sekitar Luxmawi ini. Untuk selanjutnya, kita sudah memasuki Ramadan. Hari ini hari yang ketujuh, masih dalam 10 yang terakhir, yang biasanya menjelang 10 yang awal, yang biasanya menjelang 10 yang terakhir, hampir seluruh umat Islam di dunia mempersiapkan diri untuk menyambut Lailatul Qadar. Untuk itu, di kesempatan yang singkat ini kita akan mencoba membahas judul menghidupkan hati yang mati dalam rangka menyambut Lailatul Qadar. Kenapa judulnya harus menghidupkan hati yang mati dalam rangka menyambut Lailatul Qadar? Karena biasanya hambatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar disebabkan oleh faktor hati yang masih kotor, yang masih sakit. Ibrahim Al-Khawwas, beliau mengatakan dawaul qulub khamsah. Obat hati ada 5 perkara. Hati yang mati dapat dihidupkan kembali dengan 5 perkara. Yang pertama, hati yang mati dapat dihidupkan itu dengan qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan cara bertadabbur. Makna bertadabbur, membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, meskipun kita tidak tahu apa artinya yang kita baca. Karena di setiap kalimat Al-Quran itu mengandung hikmah. Ahlu tafsir mengatakan walikulli wa tahta kulli kalimatin jauharah. Di bawah setiap kalimat Al-Quran itu ada permatanya. Mulai daripada ba bismillah sampai kepada sin surah Wan-Nas, dimanapun kita baca, berapapun banyak kita baca, di setiap kalimat itu ada permatanya. Jadi kalau ingin kita dapatkan hikmah Al-Quran itu,
maka perlu dibaca dengan tadabbur, dengan penuh penghayatan. Kalau Al-Quran tidak ditadabbur ketika dibaca, bacaan Al-Quran itu tidak mampu memberi efek positif bagi jiwa kita, apalagi memberi efek positif dalam kehidupan kita. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Faqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang nanti di hari kiamat memberi syafaat kepada yang membacanya. Tapi bacaan yang seperti apa? Bacaan yang penuh dengan tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha? Apakah kamu tidak mentadabbur, tidak menghayati Al-Quran, atau memang di hatimu sudah terkunci? Karena di Al-Quran itu ada sesuatu yang tidak ada pada yang lain. Kita sering mendengar ayat wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Di dalam Al-Quran itu ada sesuatu, yaitu shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dua hal itu tidak ada di tempat lain. Kalau syifaun itu menyembuhkan sampai ke dalam. Kalau dalam bahasa Arab, dawaun itu obat juga, syifaun juga obat. Kalau dawaun yang bermakna obat itu hanya mampu menyembuhkan secara fisik, lahiriah. Dan itu bisa dijumpai dan bisa didapatkan, bisa dibeli. Tetapi Al-Quran itu ia berupa syifa, obat yang mampu menyembuhkan yang dalam. Artinya ia mampu menghidupkan hati yang mati. Itu kalau dibaca dengan tadabbur. Itu yang pertama, untuk menghidupkan kembali hati yang mati. Cuma tadi, membaca Al-Quran itu bukan seperti bacaan yang kita dengar, yang ma'ruf di Aceh ini di setiap bulan Ramadan. Jadi kalau kita ke Medan atau dari ujung Aceh ke ujung Aceh di bulan Ramadan sampai menjelang sahur, kita mendengar bacaan di menasa dan mendengar bacaan di masjid. Yang baca itu anak-anak. Yang bacaan itu begitu banyak kesalahannya, dan bacaan itu terbiar tanpa ada yang memperbaikinya. Disinilah Rasulullah memperingatkan, kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran akan melaknat orang yang membacanya, juga melaknat orang yang mendengarnya, karena ia tidak bisa memperbaikinya. Maka dulu pernah ada fatwa dari salah seorang ulama di Aceh, waktu itu almarhum Abu di Tanah Merah. Beliau berfatwa makruh hukumnya membaca Al-Quran melalui pengeras suara jika dibaca tidak benar. Karena sejauh terdengar bacaan yang tidak benar, sejauh itu orang akan mendapatkan dosa. Jangan-jangan hari ini kehidupan kita tidak pernah berubah, tidak pernah berdampak positif akibat Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu dibaca dengan tidak benar di setiap bulan Ramadan. Seharusnya di setiap bulan Ramadan kita mendapatkan rahmah, mendapatkan berkah kehidupan kita. Tapi itu tidak, kadang-kadang hilang dengan sebab bacaan Al-Quran yang tidak benar kita dengar di setiap masjid, kita dengar di setiap madrasah. Wa kam min qari'il Qur'an wa Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran, Quran itu melaknatnya. Untuk menghidupkan hati yang mati, yang pertama qiraatul Quran. Yang kedua, khala'ul butun. Artinya mengosongkan perut. Ini diterjemahkan oleh para ulama berpuasa. Itu sedang kita jalani. Makna lainnya khala'ul butun ialah berhenti makan sebelum kenyang. Di
kita pernah mendengar Perdana Menteri Malaysia itu yang masih hidup, yang usianya sudah 100 tahun lebih, ketika diwawancarai apa rahasia beliau sehat panjang umur sampai 100 lebih sudah, masih bisa bawa mobil sendiri, masih bisa berdiskusi, masih bisa menyampaikan materi di forum-forum. Apa rahasianya? Jawabannya sedikit dan simpel. Aku diajarkan oleh mamaku dulu, berhentilah makan sebelum kenyang. Ini secara umum. Karena itu menyehatkan. Karena apabila perut ini tidak penuh dengan makanan, maka ia akan ada rasa empati, rasa peduli ke orang lain. Tapi kalau perut itu sudah penuh dengan makanan dan minuman, dia tidak ada space, tidak ada ruang untuk melahirkan rasa peduli, untuk melahirkan rasa empati kepada orang. Makanya menyatakan naurung gatin hana timah rasa empati. Menyatakan urung kadang morat mari udik hana timah rasa empati tanya. Kenapa? Karena selalu kita makan minum itu dengan porsi yang sangat mengenyangkan, sehingga hati itu tidak hidup. Maka untuk mengobati hati yang mati itu ialah dengan mengosongkan perut. Kalau kita baca Al-Quran, kita dapatkan di ujung ayat ditulis wa qulu wasyrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah. Apabila makan dan minum diniatkan untuk ibadah, maka ia bernilai ibadah. Wa la tusrifu, dan jangan berlebihan. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Bukan hanya itu yang disebutkan oleh Al-Quran, tapi juga disebutkan wala tuti'u amral musrifin. Jangan patuhi, jangan ikuti perintah orang-orang yang berbuat berlebihan. Makanya jadi hakim, jangan memutuskan perkara dalam kondisi yang sangat kenyang. Jangan memutuskan perkara dalam kondisi yang sangat lapar. Karena keputusan itu tidak sportif, kan dipengaruhi oleh rasa lain, karena kita tidak ada space, karena kita sudah berlaku berlebihan. Hati itu akan tak mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menghidupkan hati yang mati ialah dengan qiyamul lail. Makna qiyamul lail, kita sedang melakukan itu. Tadi kita tarawih, tadi kita witir, barangkali kita tadi sebelum sahur sudah tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di waktu malam, tengah malam, bangunlah bertahajud. Semoga Allah mengangkatmu di makam terpuji. Kalau bulan Ramadan ini kita tidak mampu bangun untuk bertahajud, di luar Ramadan barangkali susah sekali kita untuk bangun bertahajud. Tapi ada kadang yang bertanya, Ustaz, saya sudah menyiapkan untuk bangun di tengah malam untuk bertahajud. Alarmnya sudah di setel, ya. Kemudian ya hal lain juga sudah disiapkan, tapi tidak terbangun juga. Kenapa sebabnya? Itu pernah dipertanyakan kepada Hasan Al-Basri. Ya Imam, kenapa seperti itu? Aku telah menyiapkan semua yang diperlukan untuk tahajud. Beliau menjawab, qayyadatka zunubuka. Anda telah diikat oleh dosa. Maka sebelum tidur, lepaskan semua yang menjadi dosa. Sampai-sampai ada dosa orang lain sama kita, lepaskan dulu semuanya. Ali bin Abi Thalib mengingatkan, maafkanlah semua orang sebelum kamu tertidur. Jangan-jangan itu tidur kamu yang terakhir. Kalau dosa itu masih kita ikat, kita akan diikat oleh dosa. Sehingga kita sudah niat tahajud, sudah kita setel alarm, tapi tidak bisa juga bertahajud. Itu maknanya kita diikat, dibelenggu oleh dosa.
Itu yang ketiga. Kita harus bangun malam untuk menghidupkan hati yang mati. Yang keempat kata beliau, untuk menghidupkan hati yang mati itu at-tatarru' fi sahur. Makna at-tatarru' fi sahur, merendahkan diri di waktu sahur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur orang-orang itu beristighfar. Bahkan pada waktu sahur dianjurkan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu di waktu itu dengan penuh rasa tadarru'. Itu tadarru' lillah. Wa khufyah, dengan rasa, dengan kata-kata, kalau kita berdoa dengan kata-kata yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berdoa dengan melampaui batas. Seakan-akan Allah tidak mendengar. Kita harus menggunakan pengarah suara sampai ke pantai lagu dari Lok Semawe. Itu mu'tadil sebenarnya. Dulu orang-orang Aceh mengatakan apa? Mano hitam sergamiku icok tenabu pada sekolah. Munyahana pada mesti gedu sidah jauh Allah Ta'ala. Itu gambaran begitu dekatnya Allah Ta'ala. Kalau demikian kita tidak perlu berdoa dengan suara yang keras. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Allah itu Maha dekat. Kita sudah hafal sebenarnya etika 50 Pulau Aceh. Di antaranya kan Allah itu ada bersifat sama dan sami'un. Kalau kita yakini Allah itu mendengar, Maha mendengar, kenapa kita harus teriak-teriak ketika berdoa? Makanya kadang kalau kita berdoa dengan teriak-teriak itu, hati itu tidak bisa tersembuhkan. Hati itu tidak hidup dia. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Allah dengan tadarru' dan khufyah. Itu yang keempat untuk menghidupkan hati yang mati itu. Yang terakhir kata beliau, untuk menghidupkan hati yang mati itu ialah mujalasatus salihin, duduk bersama orang-orang yang saleh. Makna orang saleh, orang yang baik. Karena duduk dengan orang yang baik akan memberi feedback baik kepada kita. Menurut Ibnul Qayyim, beliau mengatakan mujalasatu salihin tuhawwiluka min sittatin ila sittatin. Duduk bersama orang-orang yang salih, orang-orang yang baik itu akan mengubahmu dari 6 perkara kepada 6 perkara. Luar biasa. Minasyakki ilal yaqin. Mengubah kita dari sifat ragu-ragu kepada sifat yakin. Meskipun itu diajarkan oleh hadis, da' ma la yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan barang yang meragukan ke yang meyakinkan. Untuk mempercepat, untuk mengubah kita dengan cepat, duduklah bersama dengan orang-orang yang saleh. Tuhawwiluka, akan mengubahmu dari sifat ragu kepada sifat yakin. Baik dalam hal beribadah atau dalam hal muamalah, dalam hal sosial, akan mengubah kita daripada syak kepada yakin. Itu pertama. Yang kedua, wa minar riya'i ilal ikhlas. Mengubah kita daripada sifat riya kepada ikhlas, daripada sifat pamer kepada sifat ikhlas lillah, daripada sifat pencitraan diri kepada sifat ikhlas. Itu kalau kita duduk bersama dengan orang saleh. Kemudian yang ketiga, minal ghaflati ila dzikir. Daripada lalai mengubah kita kepada zikir. Kita selalu ingat kepada Allah. Baik di dalam masjid, di luar masjid, kita tidak akan lupa kepada Allah. Yang keempat, mengubah kita
minar raghabati fid dunya ila raghabati fil akhirah. Mengubah kita daripada cenderung suka kepada dunia, mengubah kita cenderung kepada akhirat. Kalau kadang-kadang sebelum itu kita lebih banyak persentase waktu cenderung kepada dunia, tapi dengan duduk dengan orang yang salih, mengubah sifat kita daripada cenderung kepada dunia kepada cenderung kepada akhirat. Yang kelima, mengubah kita minal kibri ila tawadhu, mengubah kita daripada sifat takabur, tinggi hati, merasa lebih daripada orang lain, mengubah kita kepada tawadhu. Itu hikmah duduk dengan orang yang saleh. Yang keenam kata beliau, wa min su'il ikhlas ila nasihah, mengubah kita daripada sifat buruk hati kepada sifat nasihat, kepada sifat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kadang-kadang ketika kita melihat orang lain punya nikmat, timbul rasa buruk hati. Tetapi dengan duduk dengan orang yang salih, kita akan mengubah sikap kita daripada buruk hati menjadi orang-orang yang memberikan nasihat. Kesimpulannya, untuk mengobati atau untuk menghidupkan hati yang mati agar tidak terhambat mendapatkan Lailatul Qadar ialah dengan 5 perkara. Yang pertama adalah dengan qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Yang kedua dengan khala'ul butun, artinya selalu mengosongkan perut, berpuasa dan tidak makan terlalu kenyang. Yang ketiga dengan qiyamul lail, artinya dengan selalu bangun tengah malam untuk bertahajud. Yang keempat dengan tadarru' di waktu sahur, rasa rendah di hadapan Allah pada waktu sahur. Yang terakhir ialah mujalasatus salihin, duduk bersama dengan orang-orang yang salih, akan mampu mengobati hati yang keras, mengobati hati yang luka, mengobati hati yang mati, dan hati itu akan hidup kembali bersih. Insya Allah, barangkali, bukan hanya barangkali, harapan besar kita bisa semua mendapatkan Lailatul Qadar dan keberkahannya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.